Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu Bapak. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, eh, Bapak Ibu Wali Murid kelas 10 dan kelas 11, kemudian rekan-rekan guru dan seluruh panitia, serta anak-anak yang tercinta. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu bersama-sama dalam rangkaian kegiatan informasi sosialisasi kegiatan SAS ini. Ini adalah suatu kegiatan yang eh, lama ya, mungkin belum kita wujudkan dan alhamdulillah bisa kita wujudkan. Semoga kegiatan ini bisa memberikan dampak yang baik untuk kita semuanya. Baik, untuk memulai kegiatan ini agar mendapatkan pesan dan sekaligus mendapatkan tujuan yang terbaik bagi semua pihak, marilah kita hening dalam doa. Kita fokus di sini saat ini agar apa yang akan kita terima informasinya atau apa yang ingin didiskusikan bisa dapat kita lakukan secara optimal. Berdoa dalam hening disilakan. Hening selesai. Terima kasih Ibu Bapak untuk tujuan utama dari kegiatan ini adalah Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan informasi tentang tata cara pelaksanaan SAS. Begitu juga dari sisi orang tua dan siswa serta sekolah kita perlu berkolaborasi. Nah, saya izin untuk menyampaikan susunan kegiatan. Jadi setelah pembukaan ini nanti akan diberikan sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah dan langsung akan diberikan informasi lengkap oleh Ketua Pelaksana Kegiatan SAS. Namun sebelumnya, saya perlu membacakan untuk aturan kegiatan meeting malam hari ini. Mungkin yang pertama adalah dari rename ya. Mohon dapat menata ulang penamaan semuanya. Mungkin dari kalau Bapak Ibu berarti mungkin dari nama siswanya, nanti kelasnya menyesuaikan. Kemudian kalau Bapak Ibu yang lainnya dari rekan-rekan atau panitia juga menyesuaikan nama Bapak Ibu semuanya dan institusi. Kemudian bisa menggunakan pakaian yang sopan dan rapi karena diharapkan kita dapat mengaktifkan kamera agar komunikasinya menjadi lebih interaktif. Kami juga memohon kerjasama, mikrofon dapat dimatikan kecuali nanti pada saat tanya jawab yang membutuhkan sesi dialog secara langsung. Kami akan menyertakan daftar hadir di kolom chat pada saat mengakhiri mendekati sesi akhir kegiatan dan nanti di akhir kita akan melakukan foto bersama. Demikian untuk aturannya, semoga kita bisa sama-sama mengikutinya. Baik, langsung saja selanjutnya saya serahkan untuk waktunya Ibu Kepala Sekolah memberikan sambutannya kepada Ibu Eka Tris Yuliani, disilakan. Baik, terima kasih Bu Dewi atas waktu ya yang telah diberikan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga harapan kita semuanya selalu sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu, yang sangat saya hormati pada malam hari ini adalah panjenengan semuanya, wali siswa, wali murid dari SMK Putra Indonesia Malang, baik untuk putra-putri kami yang ada di kelas 10 maupun di kelas 11. Yang saya hormati juga rekan-rekan struktural SMK Putra Indonesia Malang yang turut hadir pada malam hari ini untuk mendampingi kegiatan sosialisasi untuk kegiatan SAS di semester ganjil. Dan juga yang sangat saya banggakan rekan-rekan panitia yang sudah menata dengan rapi, merencanakan hingga nanti pelaksananya seperti apa. Tak lupa juga yang saya banggakan juga adalah anak-anakku yang sekarang turut hadir ya dalam sosialisasi menemani Bapak Ibu atau orang tua atau wali pada malam hari ini.
Alhamdulillah Bapak Ibu, di malam hari ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat. Sepatutnya kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap syukur, hati kita itu akan merasa lega ya Bapak Ibu, dan kita lebih fokus pada kebahagiaan baik pada diri, orang sekitar kita, dan juga pastinya di Lembaga SMK Putra Indonesia Malang. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan hal ini sosialisasi kenapa kita lakukan di malam hari. Nun sewu, Bapak Ibu, kita meminta waktu panjenengan, kita berfokus 1 jam ke depan ini memang betul-betul maksimal kaitan dengan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi apa Bapak Ibu tentang sumatif akhir semester. Mungkin Bapak Ibu lebih mengenal dengan ujian semester, biasanya seperti itu ya. Karena di kami, Bapak Ibu di SMK PIM, kita merupakan tahun ketiga dari penerapan kurikulum Merdeka. Jadi pemerintah mencanangkan kurikulum Merdeka, kita langsung beradaptasi dengan kegiatan tersebut. Begitu nggak Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu selain itu nantinya, selain sosialisasi, panjenengan semuanya bisa mulai menggali informasi sepertinya kepada anak-anak. Kalau ke kelas 10 selama 3 atau 4 bulan ya, 4 bulan ini sudah belajar tentang apa? Karena target kami di awal semester ini adalah anak-anak itu punya mindset. Mindset apa? Paradigmanya dia setelah SMP ke SMK, maka dia apa yang akan dipelajari? Saat saya masuk kelas teknik kimia industri, saya nanti akan belajar apa? Saya punya dampak apa? Saya ada untungnya enggak sih? Nah, itu yang mulai dikenalkan dan ditumbuhkan oleh Bapak Ibu guru selama 4 bulan ini. Saya belajar di farmasi industri, kimia industri seperti apa. Tapi bagi anak kelas 11 mungkin sudah menemukan itu, ada juga yang masih berproses Bapak Ibu. Jadi bolehlah nyenengan nanti menanyakan seperti apa ini pelajari. Pastinya anak-anak akan menyampaikan ada plus dan minusnya. Takut saya malah yang minusnya, waduh capek belajar gitu ya. Capek belajar, tapi itu juga menjadi kekuatan bagi anak-anak. Akhirnya orang tua, sudah kamu nggak usah cuci piring, nggak usah menyapu lantai, sudah tidur saja. Nah ini kebanggaan bagi anak-anak. Jangan alibi ya anak-anak ya. Padahal di sekolah tidak seperti itu, tidak menekankan seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu guru kami itu sangat atraktif, menarik, dan juga mengemas pembelajaran itu lebih menyenangkan. Bapak Ibu di kelas 10 itu, saya akan menyampaikan perkembangan Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu yang di kelas 11. Di 2 bulan terakhir ini anak-anak mulai dikenalkan dengan dunia industri Bapak Ibu. Jangan bisa tanya, diajari apa saja sana. Waduh, saya didatangkan dari industri ini kaitan pembuatan suspensi, pembuatan cat, ya untuk yang jamu ya jamu, yang pangan juga pangan, yang kelas industrinya household cleaner juga seperti apa. Itu kita lakukan dan kita merencanakan Bapak Ibu. Tidak semata-mata 1 bulan ini industri kita datangkan semua, tidak. Tapi ada penjadwalan. Penjadwalan selama 1 tahun pelajaran. Mungkin bagi penjenengan yang menjadi apa namanya guru atau pengajar di sekolah mungkin juga membuat seperti itu nggih Bapak Ibu, itulah yang sudah layanan kami yang sudah kami berikan ke anak-anak. Nah, nantinya panjenengan akan mendapatkan laporan hasil pembelajaran di bulan Desember. Seperti itu, gitu nggih. Saat Bapak Ibu guru membuat laporan itu bukan asal like dislike nih Bapak Ibu nyun sewu, tapi saat Bapak Ibu guru mengupload nilai itu pasti sudah ada dasarnya. Jadi tidak perkara saya suka anak itu cantik, anak itu ganteng, sudah saya kasih ini. Tidak berdasarkan itu, tapi memang ada data pendukung tentang proyek-proyek anak-anak yang sudah dikerjakan. Seperti itu. Jadi monggo, mari kita bangun komunikasi, baik dengan putra-putri kita, dengan guru pembimbing, dengan pihak manajemen sekolah, baik itu di kurikulumnya, kesiswaannya, tata usaha, administrasi keuangan. Nah, itu monggo kita bangun bersama-sama oleh sekarang Bapak Ibu, monggo ditanyakan. Karena dengan bertanya kita akan tahu, oh sebenarnya seperti ini. Kami juga muka lebar loh Bapak Ibu, suatu saat mungkin dari panjenengan ada waktu luang nih, pas mampir ke Barito 5 lewat situ saya mau menggok, saya mau lihat anak saya kok cerita cat itu apa benar labnya itu lab cat. Nah, monggo itu tidak masalah bagi kami.
Monggo kalau ada waktu luang silakan. Akan tapi kalau di hari Sabtu Minggu, mohon maaf, kita tidak ready di tempatnya Bapak Ibu jadi Senin sampai Jumat. Gitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kolaborasinya selama ini. Semoga amanah yang penjenengan berikan ke lembaga kami di SMK PIM, kami dari pihak manajemen, Bapak Ibu guru dan juga organ-organ yang lain bisa menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Mohon doanya kita semuanya diberikan kesehatan sehat walafiat, rezeki yang berkah, barokah, dan halal. Itu sehingga kolaborasi kita itu saling memberi kekuatan, itu yang penting ya Bapak Ibu. Itu saja Bu Dewi yang bisa saya sampaikan sekali lagi karena kita adalah SMK PIM yang selalu memberikan layanan prima kepada panjenengan. Kita punya tagline SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Karena kita SMK PIM Touch Your Future. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eka, terima kasih. Nah, mendapatkan pesan ya Ibu Bapak bahwasanya Ibu Baskala tadi menyampaikan kita perlu berkolaborasi bukan di akhir tentang ujiannya, tapi sumatif itu memberikan cerminan perubahan dan pertumbuhan perilaku baik kognitif juga sikapnya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik. Baik, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mencermati informasi tentang tata cara pelaksanaan SAS yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia. Nah, Ibu Bapak boleh menyiapkan catatan kecil ya, karena ini informasinya cukup detail dan apa yang perlu diperhatikan. Bisa mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat, nanti kita akan akomodasi di sesi tanya jawab. Itu baik kepada Bapak Sugeng Setiawan, disilakan. Terima kasih Ibu Dewi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan. Alhamdulillah kita dipertemukan di event seperti ini yang jarang-jarang ya, eh, antara pihak sekolah dengan orang tua wali murid. Nah, semoga Bapak Ibu dan anak-anak semua sehat selalu dalam rangka menyambut sumatif akhir semester. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mungkin tidak usah perkenalan ya mungkin Bapak Ibu karena sudah diperkenalkan Bu Dewi tadi. Jadi di sini nama saya Pak Sugeng. Jadi kalau di bimbingan saya mungkin sudah tahu semua ya. Mohon izin, ini nanti saya akan memandu sesi sosialisasi ini mungkin dengan tujuan agar seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga nanti ujian bisa lancar sampai akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang penting antara lain teknis pengerjaan, kemudian ada jadwal, peraturan atau tata tertib, serta hal yang perlu mungkin diperhatikan selama proses ujian berlangsung. Nah, saya mengharapkan perhatian penuh dari Bapak Ibu semuanya dan anak-anak. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk mengajukan sesi tanya jawab yang disediakan di akhir acara gitu. Iya Pak, Nah, tapi kalau mau di chat, karena mungkin takut lupa, boleh nanti kita oke. elaborasi. Oke. Jadi kalau misalkan selama penjelasan ada pertanyaan silakan diketik di kolom chat. Nah, kita langsung saja ya. Mohon izin untuk share slide. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Iya, sudah Pak.
Baik, tujuan daripada kegiatan hari ini yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan orang tua dalam partisipasi aktif. Jadi mohon Bapak Ibu nanti bisa memberikan support kepada anak-anaknya dalam rangka ujian sumatif akhir semester ini sehingga nanti bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kerjasama efektif dan komunikasi terbuka. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu dukungan moral, atmosfer belajar positif, dan target belajar yang jelas. Jadi jangan sampai kita punya persepsi ujian ini nanti endingnya atau hasilnya hanya nilai saja. Tapi mungkin lebih daripada itu yaitu evaluasi dan pengalaman. Nah, apa yang kita bahas hari ini? Yang pertama ada sistem SAS dan perangkat, yang kedua ada jadwal SAS, kemudian yang ketiga tata tertib SAS, dan yang keempat syarat dan ketentuan. Ini yang hal-hal yang lain tadi yang sudah saya sebutkan. Langsung saja. Nah, untuk sistem SAS ini nanti anak-anak akan menggunakan perangkat smartphone Android, Bapak Ibu. Menggunakan perangkat smartphone Android versi 5. Kemudian koneksi WiFi normal. Jadi bisa dicek ya nanti di sini kan ada siswa-siswi ya, nanti bisa dicek WiFi-nya normal apa tidak, bisa di hotspot atau join dengan hotspot. Kemudian ketahanan baterai yang lumayan, kemudian terinstall aplikasi CPT. Jadi kalau misalkan dari Bapak Ibu anaknya ada yang menggunakan selain Android, itu nanti kita upayakan eh, supaya bisa mengikuti ujian. Jadi kemarin kami sudah melakukan pendataan di siswa dengan mendata perangkat yang digunakan, apakah Android atau yang lain. Jadi ini nanti yang datanya yang selain Android akan kami kumpulkan, kemudian kita cari solusinya supaya nanti bisa mengerjakan SAS dengan menggunakan aplikasi yang dipakai. Kemudian yang kedua menggunakan aplikasi Exambro. Aplikasi Exambro ini adalah aplikasi yang digunakan supaya siswa itu mengerjakan secara fair, mohon maaf, secara fair atau jujur ya. Jadi aplikasi ini didesain supaya siswa itu tidak bisa mencontek. Dalam artian kalau di smartphone itu ada kegiatan yang namanya multitasking. Jadi Bapak Ibu nanti atau peserta ujian biasanya bisa melakukan multitasking. Nah, untuk ujian nanti teman-teman atau siswa tidak bisa menggunakan multitasking untuk ujian. Jadi dikunci istilahnya ya. Kemudian eh, siswa tidak bisa melakukan screenshot atau kegiatan yang lain selain ujian. Termasuk nanti eh, aplikasi ini akan memblokir secara sementara panggilan atau pesan masuk. Jadi bagi Bapak Ibu yang menghubungi anaknya mungkin karena bekalnya terlambat atau mungkin mendoakan anaknya, nah ini monggo silakan dilakukan di awal karena begitu aplikasi ini sudah berjalan, maka yang bersangkutan tidak akan bisa menerima telepon atau pesan, baik SMS maupun WhatsApp. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, itu ujiannya tidak menggunakan internet, Bapak Ibu. Jadi kami menggunakan layanan hotspot yang namanya intranet. Jadi Bapak Ibu tidak perlu eh, bersusah payah membeli paket data untuk anaknya ya. Jadi kami sudah memfasilitasi menggunakan hotspot atau WiFi. Jadi nanti kalau misalkan anaknya, Bu, saya disuruh beli paketan ya 150 giga, itu mungkin bisa dicari tahu ya.
untuk apa? Nah, ya. Kalau misalkan untuk ujian, ya ini tidak ada alasan karena ujiannya nanti tidak menggunakan internet. Ya, tapi kalau untuk yang lain, monggo, silahkan. Nah, mungkin untuk perangkatnya seperti itu, Bapak Ibu, dan sistemnya seperti itu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan langsung saja bisa diketik di kolom chat atau mungkin disimpan dulu nanti disampaikan di akhir sesi. Ini saya lanjutkan gitu, Bapak Ibu. Kemudian untuk peraturan SAS yang ini saya buat poin-poinnya saja. Nanti untuk penjabarannya saya jelaskan di slide terakhir. Yang pertama, peserta ujian hadir pukul 6.50 untuk kelas 10. Jadi jamnya ini sama seperti jam biasanya, pembelajaran biasanya. Dengan maksud supaya siswa itu lebih siap, tidak tergesa-gesa dalam apa namanya eh, perjalanan mungkin ya. Jadi 6.50 itu sudah standby, ya, siswa sudah bisa menyiapkan diri secara kondusif, perangkat atau kartu ujiannya sudah disiapkan dengan baik, baru nanti pas ujian dipakai atau mungkin dimanfaatkan. Yang kedua, untuk peserta ujian hadir pukul 10.30 waktu Indonesia Barat ini untuk kelas 11. Jadi kami buat dua sesi, yang sesi pertama atau pagi itu untuk yang kelas 10, sedangkan yang kelas 11-nya itu jam 10.30. Nah, nanti dengan estimasi jam 7 itu, atau mungkin sebelum jam 7, siswa sudah berada di ruangan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa yang dipimpin oleh pengawas atau mungkin siswa secara ini, ketua kelas, oleh ketua kelasnya. Itu nggih. Kemudian yang berikutnya peserta ujian membawa perangkat HP, kartu ujian. Nah, ini jangan sampai terlewatkan atau ketinggalan karena akan apa ya? Bisa menyebabkan keterlambatan siswa ya. Jadi nanti siswa yang terlambat akan ada konsekuensinya Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi waktu malam monggo silakan disiapkan perangkatnya, HP-nya dicas full, jangan sampai ada yang mungkin main sampai pagi, begitu berangkat baterainya habis ya, atau mungkin terlupa membawa kartu ujian. Nah, ini nanti akan ada punishment-nya atau hukumannya. Berikutnya, peserta ujian memakai seragam dan atribut sesuai dengan hari. Jadi, seragamnya seperti biasanya. Kalau Senin itu apa, Selasa apa, dan seterusnya. Begitu untuk informasi peraturan SAS secara global, secara umum. Berikutnya, nah ini saya tampilkan jadwalnya. Nah, jadwalnya ini mulai dari Senin sampai Senin lagi. Jadi untuk kelas 10-nya mulai dari Senin tanggal 2 Desember sampai tanggal 9 Desember. Untuk waktunya itu dimulai pukul 7.15. Ini maksudnya waktu pengerjaan ya Bapak Ibu dan anak-anak. Pengerjaannya 7.15. Jadi jangan sampai terlambat karena jam 7.15 ini kalian sudah mengerjakan, bukan lagi berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi langsung mengerjakan. Nah, untuk durasinya ada beberapa mapel yang 90 menit, ada mapel yang 60 menit. Jadi seperti matematika ini 90 menit. Sedangkan mungkin untuk contohnya yang 60 menit ini ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila, seni tari, dan lain-lain. Nah, ini perlu saya tekankan ya, terutama untuk kelas 10 yang baru kali ini mengikuti ujian
berbasis online, itu nanti pasti ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi sebisa mungkin nanti pada saat simulasi, kalian bisa memanfaatkan waktu itu untuk bertanya jawab tentang perangkat yang dipunyai siswa. Jadi misalkan HP ada permasalahan apa untuk apa namanya untuk ujian, silakan ditanyakan ke petugas. Jadi nanti tanggal 29 November itu nanti kita akan ada simulasi sebelum ujian sesungguhnya yaitu tanggal 2 Desember. Jadi seperti itu. Kemudian yang jadi pembeda dengan tahun yang lalu khususnya untuk yang informasi kelas 11 bahwasanya untuk soal tahun ini itu berdasarkan dua. Jadi yang pertama berdasarkan kuantitas. Kalau mungkin tahun yang lalu kelas 11 itu ada beberapa matkul yang soalnya cuma 10, 8. Nah, untuk tahun ini itu soalnya rata-rata 40 soal. Jadi rata-rata 40 soal itu secara kuantitas. Kemudian dari kualitas itu nanti guru-guru sudah mencoba membuat soal yang berbasis HOTS. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan oleh guru mapel ketika pelajaran soal HOTS itu seperti apa sih ya. Nah, itu nanti bisa disampaikan oleh guru-guru pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, itu ada dua yang harus dicatat poinnya. Soalnya nanti berdasarkan kualitas yang 40 kuantitas yang 40 dan kualitas yaitu soal HOTS. Jadi nanti yang kelas 11 jangan sampai kaget. Loh, soalnya kok banyak banget terus teksnya panjang-panjang lah. Itu nanti teman-teman bisa apa ya belajar untuk berliterasi ya. Nah, ini untuk jadwalnya hari Senin ada dua mapel dengan jeda istirahat selama 15 menit. Kemudian hari Selasa kurang lebih sama, jadi rata-rata dimulai pukul 7.15 untuk pengerjaan, sedangkan siswa harus hadir jam 6.50 untuk persiapan. Senin tanggal 2 Desember, 3 Desember, 4 Desember, kemudian sampai tanggal 9 Desember. Itu hari Senin ini mapelnya cuma satu, jadi agak sedikit ringan ya. Nah, itu tadi jadwal untuk kelas 10. Berikutnya untuk kelas 11. Untuk kelas 11 ini sama tanggalnya, dimulai dari hari Senin tanggal 22 Desember 2024. Namun waktunya ini agak sedikit berbeda. Kalau tadi di awal itu kami sampaikan di sini peserta ujian hadir pukul 10.30. Jadi 15 menit sebelum mengerjakan itu siswa kelas 11 sudah harus di tempat atau di ruangan. Kemudian 10.45 itu baru dimulai ujiannya, yaitu sistem dan tokennya akan dibuka. Nah, untuk durasinya sama seperti kelas 10, jadi ada yang 90 menit dan 60 menit. Sistemnya juga sama, untuk soalnya ada yang soal HOTS dan durasinya ada yang, soal HOTS dan soalnya ada yang 40. Kecuali matematika, mungkin ada, kalau nggak salah 30 soal. Nah, itu untuk harinya Senin 2 Desember sampai, nah ini ada perbedaan, kalau kelas 11 hanya sampai Jumat 6 Desember dan satu Matel. Jadi seperti itu untuk jadwalnya Bapak Ibu dan teman-teman siswa. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa diketik di kolom chat atau mungkin disimpan dulu nanti ditanyakan di akhir sesi. Saya lanjut. Nah, ini ada tata tertib secara detail ya. Nanti akan disampaikan lagi ketika kalian menjalankan pas hari H atau ujiannya. Yang pertama, kewajiban peserta SAS ini memakai seragam tadi sudah disebutkan. Kemudian membawa kartu ujian dan gawai atau handphone.
Kemudian hadir di ruangan paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai. Untuk melaksanakan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta mengisi daftar hadir. Berikutnya, peserta SAS mengerjakan soal secara jujur dan menjaga ketertiban ruang uji. Yang berikutnya, peserta SAS menyerahkan hasil uji sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Nah, ini mungkin khususon ya, khususon untuk yang siswa ya, yang diketahui siswa. Kemudian untuk larangan peserta SAS itu dilarang membawa bahan belajar dan alat hitung kecuali diizinkan atau ada mata tertentu yang menggunakan kalkulator atau kertas buram. Kemudian peserta SAS dilarang membawa makan minum, dilarang meninggalkan ruangan ujian tanpa seizin pengawas, kemudian dilarang mendokumentasikan soal ujian, dan yang terakhir dilarang berkata atau bertindak tidak terpuji terhadap pengawas atau peserta lainnya. Ini mohon nanti Bapak Ibu bisa menguatkan dari kewajiban ini, kewajiban peserta ujian dan larangannya apa saja, supaya nanti peserta ujian ini tidak masuk di berita acara ya, karena kecurangan atau mungkin adalah ada pelanggaran yang dilakukan. Saya lanjut. Untuk sanksinya terhadap pelanggaran atau larangannya tadi, yang tidak membawa kartu ujian itu tidak diperkenankan memasuki ruang ujian sebelum menyelesaikan urusan administrasi. Jadi maksudnya di sini kalau misalkan siswanya ini kartunya apa namanya tidak dibawa atau mungkin terlupa, nah itu silakan menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Kemudian bagi siswa yang mungkin secara administrasi keuangan itu belum clear, belum tuntas, oke, silakan menyelesaikan urusan administrasi dulu. Mungkin ada nanti kebijakan-kebijakan dari bagian keuangan yang mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan atau siswa dapatkan. Kemudian peserta SAS dilarang yang datang terlambat mengurus perizinan mengikuti ujian dan tidak ada perpanjangan waktu. Jadi nanti peserta ujian yang terlambat itu akan mendapatkan eh, formulir izin masuk sumatif akhir semester seperti yang ada di gambar itu. Dan yang perlu diketahui, di situ yang bertanda tangan ada 4, yaitu petugas piket, si tatip, ketua SHS, dan wakil kesiswaan. Jadi cukup banyak melalui pintu-pintu ini, ya. Ini diharapkan supaya apa ya, siswa itu tidak menyepelekan atau terlambat. Kemudian sanksi secara lisan diberikan untuk peringatan pertama terhadap kecurangan. Jadi nanti siswa akan diberikan sanksi secara lisan terlebih dahulu. Kemudian jika tetap melakukan kecurangan, maka siswa akan diberikan peringatan kedua, yaitu pemblokiran akses. Jadi aksesnya akan ditutup sementara, kemudian akan dimasukkan ke berita acara. Jadi ini supaya untuk pembelajaran kita juga ya, bagaimana berkompetisi secara fair ya. Jika ada atau perizinan sakit atau izin, kalau bisa tidak boleh izin ya. Kalau misalkan acara-acara keluarga gitu, mungkin masih bisa dipending karena di apa namanya kegiatan SAS ini waktunya sudah dijadwalkan dan mungkin tidak bisa diundur ya. Nah, untuk perizinan sakit atau izin dibuktikan dengan bukti otentik yaitu berupa surat dokter dan konfirmasi kepada si ketertiban yaitu di Bu Novi atau di Ibu Agustina atau mungkin di Bu Novi atau pembimbing ya. Nanti bisa disampaikan situ. Nah, ini saya lanjutkan. Untuk yang berikutnya
Eh, ini tentunya berhubungan dengan pengurusan kartu ujian. Pengurusan kartu ujian ini dilakukan di ruangan tata usaha mulai tanggal 25 November sampai maksimal 28 November. Jadi Bapak Ibu bisa atau siswa bisa mengurus kartu ujian SAS mulai tanggal 25 November. Jadi kalau bisa jangan mendadak ya. Kalau mendadak itu biasanya kasihan TU-nya. Itu melakukan pelayanan mungkin sampai sore. Nah, ini kita kasih jeda atau ring tanggal di sekitar tanggal 25 sampai tanggal 28. Tanggal 27-nya insya Allah libur pilkada. Kemudian untuk pengurusan kartu ujian wajib menggunakan buku tatip. Dan yang terakhir adalah persyaratan pengambilan kartu ujian itu sesuai edaran yang disampaikan pem- disampaikan oleh pembimbing. Jadi yang pertama lunas SPP sampai bulan November, kemudian lunas DPSP bagi kelas 11, dan lunas minimal 75% DPSP bagi kelas 10. Nah, adapun kalau misalkan Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi ini, mungkin bisa dikonfirmasi melalui Ibu Windri dengan nomor yang sudah tertera di slide. Yang bisa dicatat-catat nanti dimasukkan ke dalam nomor WhatsApp, kontak WhatsApp. Ampun ya. Saya lanjutkan. Nah, sedikit memberikan apa ya istilahnya ya, memberikan penguatan aja bagi Bapak Ibu sebelum nanti menjalankan kegiatan SHS ini. Yang pertama mungkin Bapak Ibu bisa memberikan dukungan dukungan moral, yaitu dukungan emosional yang positif dan mendorong anak untuk terus berusaha. Jadi bukan hanya fokus pada hasil. Hasilnya harus 90, 100, itu jangan. Tapi difokuskan pada proses. Entah itu nanti hasilnya seperti apa, kita imbangi dengan berdoa, Bapak Ibu. Jadi selain berusaha juga, yang terakhir kita pasrahkan ke doa. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi pastikan ada ruangan yang tenang dan nyaman. Misalkan Bapak Ibu eh, apa namanya selama ujian itu bisa menyediakan kamar khusus ya mungkin atau mungkin kamarnya dirapikan ya sehingga anak-anak itu bisa nyaman belajar dan meminimalkan gangguan dari luar sekitar, dari lingkungan sekitar terutama dari HP Bapak Ibu. Walaupun HP itu membantu, kadang HP itu mengganggu. Jadi misalkan kita fokusnya di soal nomor satu, nanti belum 5 menit sudah keganggu dengan yang lain. Kemudian memantau kemajuan belajar. Jadi kalau sebisa mungkin Bapak Ibu menanyakan ya sejauh mana pembelajaran yang diterima, kemudian terhadap soal-soal yang sudah keluar itu bagaimana? Apakah sulit atau mungkin mudah sehingga sebagai orang tua bisa memberikan motivasi yang lebih. Yang keempat, menjaga keseimbangan aktivitas. Jadi ada saatnya belajar, ada saatnya beristirahat, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa pada saat nanti pekan SHS ini eh, dikurangi bermainnya, mungkin. Kalau misalkan bermain itu adalah istirahat, maka itu sebenarnya nggak tepat juga ya, karena mata itu butuh istirahat. Nah, mungkin bisa diistirahatkan dengan tidur atau yang lain. Kemudian memberikan contoh. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh disiplinan dan rajin ya bagi anak-anaknya ya. Contoh saja, contoh ini karena sudah terjadi ya apa atau sering terjadi ini keterlambatan. Jadi setelah saya tanya beberapa siswa, mereka terlambat itu karena bangunnya kesiangan. Nah, ini saya tanya, apakah karena ini yang saya tanya
Muslim ya. Jadi saya tanyanya apakah tidak sholat subuh gitu ya. Ternyata bangunnya itu setengah enam ya. Setengah enam ada yang jam 6. Nah ini apakah nggak sholat subuh? Ternyata ada orang tua yang memang membiarkan. Jadi nggak sholat subuh. Nah ini monggo silakan bisa diberikan contoh. Bukannya kami di sini menggurui, tapi mungkin inilah salah satu apa ya faktor ketika anak itu motivasinya kurang karena mungkin contohnya mungkin tidak ada. Nah, mungkin beberapa tips yang bisa kami sampaikan supaya nanti ke depannya itu tidak terjadi keterlambatan apa namanya kedatangan atau mungkin gangguan-gangguan lain yang menyebabkan kegiatan SAS ini tidak lancar atau tidak semestinya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin butuh gambaran ya SAS di SMK PIM ini seperti apa ya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi mengerjakannya pakai HP, kemudian ada yang menggunakan apa perangkat perangkat kalkulator, ada yang menggunakan tas buram yang disediakan panitia, dan ini dijaga ketat oleh sistem dan pengawas. Jadi selain sistem itu menjaga secara apa namanya teknologinya, pengawas ini secara lingkungannya, baik. Nah seperti ini. Nah mungkin penjelasannya itu saja untuk kegiatan SAS ini. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo langsung dibuka sesi tanya jawab, nggih, Bu Dewi. Ya, baik. Terima kasih Pak Sugeng atas informasinya. Mungkin sambil mempersiapkan pertanyaan, Ibu Bapak boleh melalui chat atau anak-anak nggih, juga bisa. Ini jadi bebas pertanyaannya boleh dari wali murid, boleh dari anak-anak. Kemudian boleh menggunakan fitur raise hand agar bisa menyampaikan secara langsung, secara lisan, seperti apa yang ingin dielaborasi atau ditanyakan. Saya mendapatkan izin menyampaikan pesan ya yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Jadi yang pertama, kami sudah mencoba untuk melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas soal, baik Ibu, Bapak, dan anak-anak semuanya. Jadi nanti harapannya ini semua membawa perubahan dan peningkatan secara kognitif kita. Kemudian sistem sudah dikonstruksi sedemikian rupa sehingga mampu menimbulkan pembiasaan karakter mandiri dan jujur, dan serta pembiasaan karakter disiplin dengan rule atau aturan yang jelas dan dibangun berdasarkan kesepakatan, serta yang berikutnya adalah komunikasi yang terbuka antara orang tua anak, eh, anak dengan guru gitu ya, Ibu Bapak, karena juga tidak sedikit yang menyampaikan gitu. Coba diceritakan kepada orang tua, iya Bu, kalau orang tua saya mau mendengar. Dan sama, kadang orang tua juga ceritanya, iya kalau anak saya mau mendengar. Nah, ini adalah sesi di mana kita perlu meningkatkan bonding antara orang tua dengan anak agar harapan dan tujuan kita itu bersama insya Allah menjadi lebih mudah kalau kita saling berkomunikasi. Monggo Ibu Bapak dan anak-anak yang tercinta boleh mengajukan pertanyaan dari sesi ini. Tentang sistem, tentang aturan. Itu kalau aturan yang tadi disampaikan Pak Sugeng, yang biasanya cuma tanda tangan telat dari guru piket saja, kenapa sekarang jadi 4, itu bukan diambil dari ribet dan susahnya ya, tapi itu adalah tindakan preventif untuk kita berpikir ulang kalau saya terlambat, saya harus melewati 4 pintu supaya bisa mendapatkan legalisasi. Dan itu tidak langsung serta-merta tanda tangan ya, ada beberapa proses dialog, ada beberapa proses poin dan sebagainya. Jadi mari kita sama-sama pembiasaan, bukan hanya tadi di hasil saja, bukan hanya nilai yang ada di dalam laporan hasil belajar, tapi bentuk sebuah perilaku yang utuh, pembiasaan karakter-karakter yang positif. Mari, mungkin ada dari Ibu Bapak yang ingin ditanyakan.
atau ibu bapak guru pembimbing yang membersamai malam ini selaku apa ya, penengah ya informasi dari sekolah dan orang tua juga boleh disilakan. Ya, baik. Eh, ya, ada pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Eka Triana. Apakah sebelum ujian berlangsung anak-anak akan diberikan soal untuk latihan di rumah semacam bank soal? Ya, mungkin kita bisa langsung jawab ya Pak Sugeng ya sambil menunggu pertanyaan yang lain. Silakan Pak Sugeng. Iya, terima kasih Bu. Pertanyaan Bu Eka Triana yang kaitannya dengan bank soal ya. Untuk bank soal ini kebijakan dari guru matkelnya nggih, Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau menjelang SHS itu guru matkel akan memberikan kisi-kisi dan pembahasan soal yang akan nanti diujikan di SHS. Jadi biasanya itu mereka mendapatkan kisi-kisi ataupun pembahasan. Jadi semacam ada apa ya, persiapan gitu. Dan itu tergantung dari guru mapel. Kalau misalkan belum dapat atau mungkin masih bingung, monggo anak-anaknya atau siswa-siswinya bisa menanyakan ke guru mapelnya apa yang masih dibingungkan. Begitu nggih Bu Eka Triana. Ya, baik, Bu Eka, Bu Eka Triana, jika ada yang mau dielaborasi atau ditanyakan, boleh diteruskan di chat atau mau menanyakan lisan. Kemudian kita lanjut ke dari pertanyaan Bapak Rudi. Untuk kegiatan siswa di luar jam belajar, apa tiap minggu ada kegiatan di sekolah? Jadi ini mungkin pertanyaan bukan tentang SAS, tapi mungkin kegiatan jam belajar. Ada kegiatan di luar sekolah. Mungkin ini sesinya, Pembimbing iya, ini, Bu. pembimbing atau mungkin dari tim kesiswaan ada SC kesiswaan. Nanti Pak Rudi bisa boleh Kak Pak kalau bertanya langsung nih. Kalau saya tidak salah tangkap nih Pak Rudi ini maksudnya kegiatan siswa yang di luar jam sekolah gitu nggih Pak? Apakah ada informasinya begitu nggih? Oke, kita mungkin coba ke apakah Pak Pucut hadir malam ini? Kita nggak apa-apa mumpung ini adalah momen ya Ibu Bapak karena memang kita juga belum punya jadwal rutin siapa tahu ini menjadi satu komunikasi kita eh, Pak Budi Pak Rudi mohon maaf kita simpan dulu nanti sambil kami coba komunikasikan dengan tim kesiswaan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ladiana, siswa-siswi ke sekolah bawa HP atau kartu ujian saja. Untuk ballpoint dan kalkulator, apa disiapkan oleh pihak sekolah? Ini boleh langsung Pak Sugeng. Oke, untuk pertanyaan dari Ladiana, Ladiana ini siswa apa ini? Ya, Karena mohon maaf. Ladian, ya, apakah membawa alat tulis ya? Tetap bawa, nggih. Tetap bawa untuk mengisi daftar hadir, biasanya manual daftar hadirnya. Nanti akan diedarkan oleh pengawas di awal. Kemudian untuk kalkulator bawa sendiri. Apabila nanti guru mapel menginformasikan boleh menggunakan kalkulator. Jadi nanti kami akan sampaikan ke siswa mapel ini atau mapel itu boleh menggunakan kalkulator atau tidak. Jadi kalau tidak boleh menggunakan kalkulator ya, kalau menggunakan kalkulator nanti dianggap sebagai kecurangan. Dan nanti kami informasikan lebih lanjut di grup siswa. Kalau kertas buram disediakan sekolah gitu. Ya, ya baik. Sepertinya sudah terjawab untuk pertanyaan dari Ladi tadi ya.
Karena mungkin masih kelas 10, jadi memang belum detail punya pengalaman. Nanti kami juga mengadakan sesi simulasi kegiatan SAS yang terjadwal insya Allah di hari Jumat tanggal 29. Jadi untuk uji coba sistem, dan kami juga berharap pada saat simulasi itu sudah membawa kartu peserta, karena di kartu peserta itu ada informasi user dan passwordnya. Jadi nanti baik orang tua dan anak siswa dapat mengusahakan agar simulasinya berjalan dengan lancar dan terjadwal dengan sistem. Harapannya sudah membawa kartu. Nanti mendekati hari H akan kami sampaikan informasi lebih lanjut. Oke, Ada eh, pertanyaan lagi. ada pertanyaan lagi dari wali murid Alia kelas 11 FIA. HP apa yang iPhone, mendukung? Oh ya, apa? iPhone mungkin. Ya, mungkin yang dimaksud adalah iPhone ya. Bagaimana Pak Sugeng? Apakah bisa mendukung selain Android, iPhone juga bisa? Baik, sebenarnya sih untuk Exambro-nya ini tidak mendukung iPhone, Bapak Ibu. Namun sistem CBT yang kami susun ini sudah dilengkapi oleh riset. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan Exambro pun, siswa ketika multitasking atau buka aplikasi lain itu nanti ketika kembali login akan diblokir. Jadi bisa apa ya, diantisipasi lah kan. Kalau misalkan siswa ini melakukan multitasking itu konsekuensinya seperti apa. Jadi kalau bolak-balik ya berarti nanti dianggap pelanggaran gitu. Jadi kami nanti uji coba di insya Allah tanggal 29 di simulasi baik yang menggunakan Android maupun iPhone. Begitu informasinya untuk wali murid Alia ya. Ya, Pak. Assalamualaikum, izin tanya, Bu. Ya, baik. Baik, Pak. Monggo, boleh langsung sambil saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Satu yang ingin saya tanyakan, Bu, saya wali murid dari Nanda Jihan, kelas 11 FIA. Berdasar pengalaman tahun kemarin, masukan dari anak saya kan aplikasinya sempat error, sempat nge-hang. Nah, apakah di tahun ini sudah ada evaluasi atau perbaikan atas yang tahun lalu, sehingga untuk ujian kali ini aplikasinya akan berjalan dengan lancar? Satu itu. Yang kedua, apakah ada standar minimal Android tipe berapa yang menunjang untuk aplikasi yang akan digunakan untuk ujian ini? Sementara itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Sugeng. Oke. Baik, Pak siapa tadi? Saya lupa. Pak Agus, Pak Sugeng. Oh, Pak Bapaknya, Agus, Pak Agus. Nggih. Bapaknya Jihan. Oh, Bapak. Oke, Bapak Ancian. Baik, Pak Agus. Untuk yang pertama tadi pertanyaannya, apakah ada perbaikan, nggih? Ketika kemarin mungkin HP-nya Jihan itu sering kali hang gitu ya. Jadi untuk perbaikannya mungkin untuk Exambro-nya kami masih menggunakan versi yang lama atau tahun yang lalu. Cuma eh, kalau misalkan peserta ujian ini nanti terpaksa tidak menggunakan Exambro, maka masih ada yang namanya sistem reset. Jadi siswa atau mungkin pengguna iPhone itu bisa menggunakan langsung browser tanpa menggunakan Exambro. Tapi ini tidak berlaku untuk siswa dengan perangkat yang normal. Artinya tidak ada gangguan. Jadi nanti kami akan coba diuji coba dulu nanti tanggal 29 nanti kami akan catat termasuk terima kasih laporannya atas nama Jian ini apakah perangkatnya ini masih terkendala seperti tahun sebelumnya atau mungkin sudah fix atau sudah bisa digunakan dengan lancar. Kemudian pertanyaan yang kedua, eh, Spesifikasi versi Android. Android ya. Ya, Versi Android tadi sudah saya jelaskan Bapak di awal itu versinya minimal versi 5. Versi 5. Jadi mungkin nanti kalau HP-nya nggak support, ya kita berlakukan sama seperti pengguna iPhone mungkin ini.
Tapi konsekuensinya yaitu tadi kalau misalkan anak melakukan kecurangan, maka secara otomatis akunnya akan terblokir. Nah, itu yang harus diketahui siswa. Mungkin begitu Pak Agus atas penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Sugeng penjelasannya. Oke, sami-sami. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Wali Nurhaija. Eh, untuk serangkaian penjelasan SAS karena beliau tadi agak terlambat ya, apakah akan dilakukan secara offline? Ini mungkin saya bisa langsung jawab, tidak ada offline-nya Bu, jadi terwakili di Zoom ini nanti bisa dikolaborasikan atau dicari informasi dari rekan sejawatnya Nuraida begitu ya, Bu Bapak. Kemudian At- eh Atau mungkin tambahan, Bu. ya, monggo Pak. Eh, yang datang terlambat tadi mungkin bisa menyimak melalui siaran ulang atau rekaman, gitu. Oke ya, karena ini Jadi sedang nanti di-record. kita, ya, kita coba menyampaikan lewat siaran ulang. Iya, ya Ibu Bapak, kebetulan Ketua Panitia SAS ini adalah guru informatika, jadi sudah menguasai sistem teknologinya. Enggak juga, Bu. Begitu. Ya begitu Ibu Bapak, monggo kalau ada masih pertanyaan atau mau resen silakan. Saya tadi masih ada satu pertanyaan dari Bapak Rudi dan saya lihat ada kehadiran Bapak Pucut. Pak Pucut, ini terkait di luar SAS karena ada pertanyaan dari Bapak Rudi ini untuk kegiatan di luar jam sekolah. Itu mungkin yang ditanyakan informasinya seperti apa bisa diaksesnya. Mohon maaf Pak Rudi, nanti kalau mau dielaborasi boleh open mic. Pak Pucut, apakah ada bisa disampaikan Pak informasi ini? Halo? Halo, cek. Oke Pak, suaranya terlalu kecil. Mungkin jadi Cocok Bapak wong. Pucut ini adalah wakil kesiswaan kami, Bu Bapak, yang mungkin juga sering berhubungan dengan beberapa Bapak Ibu. Enggak Pak? Oke, terima kasih. Terkait dengan kegiatan Pak Rudi dan Bapak Ibu juga yang lain, ini memang kami biasanya kalau memang kegiatan-kegiatan resmi akan menyampaikan lewat surat atau informasi yang lain. Namun demikian, kadang-kadang anak-anak selain di kegiatan tersebut juga ada beberapa tugas yang harus dikerjakan dengan tim mereka. Nah, ini yang kami kadang-kadang juga tidak bisa kontrol. Artinya apa? Biasanya anak-anak janjian sendiri dengan teman-temannya. Sehingga kami sendiri, loh, arek nanti parani misalnya seperti itu. Mudah-mudahan selalu terbuka komunikasi dengan orang tuanya sehingga mereka akan pamit, Pak, Bu, saya ada kegiatan di sana mengerjakan PR bareng-bareng teman-teman dan lain sebagainya. Tapi kalau memang kegiatan resmi, kami akan selalu menginfokan Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Jadi ada informasi resmi baik itu via surat maupun informasi lewat Bapak Ibu guru pembimbingnya, kira-kira seperti itu. Kalaupun memang ada miss, artinya ada putra-putri yang belum pulang, coba dikonfirmasi ke pembimbingnya, monggo. Nanti biasanya pembimbing juga bertanya kepada kami kalau memang itu ada kemungkinan-kemungkinan apa ya istilahnya kegiatan-kegiatan mereka yang tidak apa ya istilahnya itu yang dilakukan di luar agenda resmi dari sekolah. Kira-kira begitu. Begitu kira-kira informasinya Pak Rudi dan juga Bapak Ibu yang lain. Monggo kalau mungkin ada yang lain. Iya. Sepertinya Pak Rudi sudah memahami Pak. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bujut. Jadi intinya kalau ada kegiatan-kegiatan yang memang sudah terprogramkan atau kegiatan itu biasanya memang kami sampaikan informasi resmi. Kalau mereka berkolaborasi untuk kegiatan tugas yang mungkin waktu dan waktunya tidak dalam pembelajaran reguler itu ya nanti perlu komunikasi dengan berbagai pihak seperti guru pembimbing. Baik, ada pertanyaan lagi di kolom chat yaitu dari Chelsea. Untuk aplikasi yang trouble ini kan menyebabkan adanya waktu yang apa ya kayak terbuang gitu menunggu soal ujiannya dapat tertampilkan kembali. Apakah ada waktu ataukah waktu tetap berjalan? Monggo Pak Sugeng. Oke.
menjawab pertanyaan Chelsea untuk aplikasi trouble. Maksudnya aplikasi trouble itu mungkin HP-nya yang trouble gitu. Jadi kalau HP-nya yang trouble itu nanti ada apa namanya? Ada arahan ya. Arahan mungkin nanti siswa menyampaikan ke pengawas, kemudian pengawas memberikan arahan. Kalau pengawas tidak bisa menangani, mungkin nanti di helpdesk-nya akan menangani. Nah, ini secepatnya kami usahakan, gitu. Secepatnya kami usahakan supaya siswa itu tidak berlama-lama aplikasinya atau HP-nya trouble. Nah, ketika nanti memang tidak bisa dibetulkan, kami akan mungkin menyediakan beberapa perangkat, tapi bukan apa namanya, bukan HP ya, tapi laptop, mungkin untuk membackup perangkat siswa yang mungkin bermasalah saat ujian. Nah, ini kalau ada trouble gimana Pak? Kalau misalkan waktunya apakah berjalan? Ya, tetap berjalan. Ya, tetap berjalan. Itu terhitung juga untuk siswa yang mungkin nanti mencoba melakukan multitasking atau berpindah aplikasi. Itu waktunya tetap berjalan. Dan kalau misalkan multitasking, itu nanti ketika kembali ke halaman login, itu akan diblokir, itu juga akan memakan waktu. Jadi jangan sampai mungkin nanti teman-teman siswa ini atau peserta ujian ini menyepelekan ini ya. Jadi waktunya cuma 60 menit, soalnya 40, itu waktunya habis. Ya, ini akan sia-sia sekali. Kemudian ini sudah terjawab ya untuk Safaras mungkin raise hand. Silakan Safaras. Oh iya. Iya Pak, terima kasih. Ini maaf, saya orang tua dari Safaras. Oh Oh, iya. oke, oke, monggo, monggo. Mohon maaf. Monggo, Pak. Geng, geng. Untuk pengerjaan itu tadi saya baru ngikuti, tadi baru keluar. Betul menggunakan Oke. Exambro nggih, Pak? Iya Pak, Oke, Exambro. Iya betul. menggunakan Esambro, Pak. Oh ya. Eh, Misalkan terkendala kondisi jaringan Pak, terus kemudian pengerjaan soal itu terhenti. Nah kemudian untuk mengatasi waktunya supaya tidak kehilangan banyak itu. Nanti gimana Pak? Apa ditambah atau gimana? Gitu aja Pak. Terima kasih. Oke, saya jawab langsung ya Pak. Jadi untuk jaringan, Nggih, nggih. mungkin Bapaknya tadi belum menyimak dari awal ya. Untuk jaringan kami menggunakan intranet Nggih, Pak, nggih. bukan Betul Pak. internet. Nih, jadi Oh untuk iya, iya. intranet ini insya Allah lancar dan kemungkinan nanti kalau misalnya ada trouble itu biasanya dari HP yang bersangkutan misalkan hang atau mungkin apa namanya ada jeda ya biasanya kan di standby. Nah itu akan mengakibatkan apa namanya hang. Jadi nanti akan ada tim helpdesk, Pak. Helpdesk tiap apa namanya tiap deret ruangan. Kalau misalkan ada permasalahan, tim helpdesk langsung ke ruangan dan mengatasi perangkat yang bermasalah tersebut. Jadi kemungkinan untuk apa namanya siswa atau peserta ujian kehilangan waktu bisa diminimalisir ya. Jadi nggak kehilangan waktu banyak. Kecuali bagi siswa yang mungkin mencoba melakukan kecurangan, itu nanti akan terdeteksi di sistem kami. Dan itu yang jelas akan mengurangi durasi pengerjaan. Dan kerugiannya ya memang ditulis di berita acara gitu aja. Nanti disampaikan ke anak-anaknya kalau misalkan kecurangan konsekuensinya seperti apa. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Oh, iya Pak, terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih Pak. Gigi, Ya, gigi, Pak Waalaikumsalam. sami-sami. Sugeng, mungkin bisa disampaikan satu atau dua contoh kecurangan. Maksudnya anak-anak dikatakan curang Nah, itu kan biasanya dia mencoba mencari jawaban lewat membuka apa Pak istilahnya? Buka Google ya buka gitu. ini ya, betul. Ya, Oke, ternyata mungkin bisa untuk dideteksi nah, ya sama sistem. ya mungkin untuk contohnya saya tidak bisa memberikan secara visual.
Jadi ini cerita Iya, saja. ini Nah, disampaikan. oke. Satu contoh seperti tadi yang biasanya dicoba anak-anak, saya mau cari jawaban di Google atau di Gemini gitu loh. Contoh. Oke. Jadi contohnya gini, untuk dianggap kecurangan ini seperti apa? Karena Exambro ini eh, apa ya namanya istilahnya, menghindari ya, mencegah, mencegah peserta ujian itu untuk melakukan multitasking atau pindah-pindah layar, termasuk menggunakan layar terapung atau mungkin anak sekarang itu mengatakan floating app. Nah, itu sudah bisa dicegah oleh Exambro. Nah, kalau misalkan kecurangan gimana? Ya, kalau ada kecurangan itu nanti HP-nya akan bunyi sendiri, ada alarmnya. Nah, kalau misalkan siswanya volumenya apa diturunkan, itu nanti secara otomatis volumenya akan naik lagi. Jadi ya esensinya untuk apa namanya? Untuk SAS ini mungkin mengerjakan aja seaman-amannya. Jadi jangan sampai mencoba-coba. Jadi esensinya itu ada di belajar, bukan bagaimana cara mencari celah. Celah untuk mencontek. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan ke peserta ujian atau anak-anak, Bu. Nah, contoh lain ini kadang-kadang anak-anak itu melakukan multitasking, tapi eh, lapornya itu jaringannya trouble. Nah, itu sering kali terjadi. Nah, ini sebenarnya di sistem kami sudah mencatat anak itu sengaja keluar atau dia terlempar sendiri oleh jaringan. Jadi ada catatannya, Bapak Ibu, ada catatannya di sistem kami. Nah, dan itu juga eh, kenapa kok kami memilih intranet, jadi tidak menggunakan internet, karena justru dengan menggunakan internet, maka aplikasinya akan terjadi error. Error itu semacam hang dan lain-lain. Jadi istilahnya jaringannya jadi kacau. Makanya untuk tanggal 29 nanti kami akan menginstruksikan ke peserta ujian untuk menonaktifkan paket data dan mengaktifkan WiFi dengan hotspot yang ditunjuk panitia atau helpdesk. Jadi kalau dinyalakan internetnya justru tambah error. Nah, ini nanti mungkin tanggal 29 bisa dicoba-coba lah ya sebelum hari H. Kalau sudah hari H nanti eman-eman kalau tercatat di berita acara itu nanti akan dapat konsekuensi. Jadi seperti itu Bu Eka untuk contohnya. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan mereka juga menguatkan contoh-contohnya. Ini karena sudah berpengalaman beberapa kegiatan berulang dan selalu ada perbaikan dari tim panitia Ibu Bapak. Jadi kami berusaha untuk mengadaptasi itu. Ada dua pertanyaan di kolom chat. Yang pertama adalah tentang ekskul. Ekskul untuk pekan ini masih terus dilakukan ya Ibu Bapak. Nanti mungkin ini akan berakhir sampai dengan KBM dan untuk tanggal pastinya akan disampaikan lebih lanjut melalui grup pembimbing. Untuk berikutnya ini kegiatan remedi. Apakah ada kegiatan remedi gitu? Ini kayaknya yang menjawab Hmm. langsung dari siapa Pak Sugeng atau Dari Bu Dewi langsung aja. Selaku Bu kurikulum. Ya nanti mungkin Bu Wiji, ada Bu Wiji juga sih dari Wakil Hmm. Kurikulum, ada Bu Eka juga selaku Kepala Sekolah. Jadi untuk kegiatan remedi ini sebenarnya bukan berpusat pada hasil SAS saja Ibu Bapak, karena di kurikulum Merdeka ini poinnya adalah ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Jadi Ibu Bapak pengampu mapel ini seharusnya sudah melakukan proses pembelajaran, penilaian formatif ya Ibu Bapak untuk melihat ketercapaian setiap tujuan pembelajaran. Jadi kalau SAS-nya nanti misalnya tidak mendapatkan nilai yang maksimal, itu akan menjadi bahan refleksi untuk guru mapel, juga mungkin perlu dilihat lagi nanti seluruh nilai yang dihasilkan. Begitu Ibu Bapak. Jadi tidak menjadi penentu apakah harus remedi atau tidak. Gitu sih mungkin Bu Eka atau Bu Wiji ini mau menambahkan terkait dengan remedi. Cukup, cukup. Jelas.
Iya, Ibu Bapak. Jadi memang kita sama-sama pembelajaran itu orientasinya berbeda ya Ibu Bapak. Kalau dulu itu memang di akhir hasil akhir itu kayak sebagai penentu, tapi kalau yang di kurikulum Merdeka itu proses yang kita pentingkan. Jadi memang penting kolaborasi sekolah dengan orang tua untuk sama-sama menanyakan perkembangan anak-anak begitu. Semoga terjawab Bapak Rudi ya. Ibu Bapak, mungkin ada pertanyaan sambil karena sudah lumayan cukup malam, saya share untuk daftar hadirnya juga. Kalau mau ada pertanyaan, masih disilakan. Kita mungkin masih punya waktu sekitar 5 menit. Nah, kami memberikan link untuk daftar hadir kegiatan ini di kolom chat. Bisa dibantu mengisi untuk wali murid ataupun dari siswa juga bisa jadi satu di situ. Untuk guru pembimbing dan panitia, mohon maaf tidak tercover, tapi sudah terlihat beberapa. Terima kasih kehadirannya. Ya, baik, monggo Ibu. Nah, eh, sudah kami catat Ibu Bapak untuk sesi dialognya ini. Untuk informasi terakhir, jika memang tidak ada pertanyaan, adalah sekolah SMK telah membuka tambahan informasi ya, yaitu info pendaftaran jalur prestasi dan inden kemitraan. Mari Ibu Bapak, mari kita saling memperkuat komunitas kita di SMK PIM. Kami mempercayai bahwasanya eh, kita dapat berkolaborasi untuk sama-sama semakin membuat SMK PIM maju. Kami merasa bahwasanya proses pembelajaran Ibu Bapak dan siswa-siswa semuanya selama ini juga telah membantu untuk membranding, sharing kegiatan positif. Kami sampaikan ucapan terima kasih banyak. Nah, untuk informasi pendaftaran jalur prestasi tersebut nanti akan dibantu share oleh guru pembimbing di WA Group. Nanti mungkin bisa menjadi informasi yang mungkin dibutuhkan di rekan sekitar kita. Begitu Ibu Bapak. Mari kita foto bersama ya Ibu Bapak ya, sesuai dengan urutannya tadi agar kita punya dokumentasi. Ini ada 7 bagian, 7 capture. eh Pak Sugeng boleh minta tolong lagi. Loh, sekarang jadi 5. Maaf ya Pak. Kita mulai Ibu Bapak dan anak-anak sekalian. Mari kita bisa open kamera. Kalau dengan ibu dan anaknya boleh dalam satu frame berdua gitu biar semakin kompak. Ya, baik, kita nyalakan dulu kameranya. Capture Bentar, Bu. pertama. Oke. Punya saya masih macet ini. Oh, masih Monggo. juga. Oke, ya saya juga kadang rada agak nge-lag. Capture pertama, kita pose 1, 2, 3. Oke, sebentar. Agak-agak berat juga ini di laptop saya. Hmm, sudah Kak Pak Sugeng sebentar. Bentar, Bu. Bentar ya Ibu Bapak. Oke, capture kedua. Oke, lumayan belum banyak yang nyalakan kamera. Masih, 1, 2, 3. Oke, capture ketiga, frame ketiganya. Kalau Ibu Bapak nggak menyalakan kamera, nanti di urutan-urutan ke belakang loh anak-anak. Oke, sisanya capture 4, 5 tidak menyalakan kamera. Oke, iya baik. Sepertinya cukup ya, Pak. Oke, sudah. Ya, baik. Sudah baik. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, jika mungkin nanti dirasa ada informasi yang masih perlu
ditanyakan atau kurang jelas, nanti boleh ditanyakan melalui guru pembimbing, nanti bisa kami bantu menjawab di kepanitiaan sehingga informasinya semuanya mendapatkan jelas dan utuh. Kemudian itu tadi ya Ibu Bapak, kami berharap kerjasama dan kolaborasi sama-sama untuk membersamai anak-anak kita, jangan sampai mereka merasa tersendiri atau kadang itu ada yang merasa saya tidak didengar orang tua atau yang sebaliknya. Jadi sama-sama mari kita menumbuhkan empati baik dari sisi guru, orang tua maupun apa ya, rekan sejawat kita sama-sama. Nah, baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili teman-teman yang bertugas hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Bapak dan perhatian anak-anak semuanya. Semoga kita dilimpahi oleh rahmat, hidayah, kesehatan, dan kelancaran. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Ibu Bapak, monggo bisa keluar dari Zoom. Abadilah putra Indonesia, membina putra-putri bangsa, untuk wujudkan ciptaan mulia, demi negeri yang tercinta. Takkan ada kata putus asa dalam menyongsong masa depanku. Dengan sepenuh jiwa ragaku, berjuang untuk nusa dan bangsa. Di sanalah kami menuntut ilmu, dibimbing pembina yang tercinta. Di sanalah tempat kami ditempa, jadi putra bangsa yang berguna. Engkaulah putra Indonesia, alma materku yang tercinta. Penuh kenangan tak terlupakan, jayalah putra Indonesia, jayalah putra Indonesia. Abadilah putra Indonesia, membina putra. Baik, terima kasih karena sudah cukup malam Ibu Bapak. Mungkin dari hostnya akan ditutup ruangan ini, nggih. Terima kasih sekali. Selamat malam. Terima kasih kita.